kuliah 2 kali pekan depan dengan kuliah tambahan pada hari Senin, nampaknya kelas A akan terlalu padat sehingga saya putuskan tidak ada kuliah tambahan pekan depan, jadi tetap sesuai dengan jadwal kelas B kuliah pada hari Kamis tanggal 2 dengan materi masih pelengkung 3 sendi. Dan hari ini pelengkung 3 sendi hanya sampai pembahasan reaksi peletakan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan defleksi dan kuis. Kemudian 2 pertemuan defleksi untuk materi defleksi terbagi menjadi 3 pokok bahasan, double integrasi, balok konjugasi, dan defleksi balokan prismatis. Kuisnya nanti seperti yang sudah saya sampaikan ke portal 3 sendi dan pelengkung 3 sendi. Baik, di pekan kemarin sudah disampaikan latihan portal 3 sendi. Kita coba untuk melakukan telaah bersama dan pembahasan. Diberikan sebuah portal dengan konfigurasi struktur dan pengorbanan seperti pada gambar ini. Elemen AD dengan tinggi 4 meter, terdapat beban merata sebesar Q sama dengan 2 ton per meter. Kemudian ada elemen DE, di mana terdapat beban titik di titik E sebesar 2 ton. Panjang elemennya totalnya adalah 6 meter dan terdapat sendi tambahan di titik C pada jarak 2 meter dari titik D. Dan elemen BE sebagai kolom di sebelah kanan dengan ketinggian 6 meter. Sebagai langkah pertama penyelesaiannya, kita tentukan reaksi perletakan. Terdapat 2 pendekatan untuk mencari reaksi perletakan pada kasus ini. Yang pertama, cara kita sebut saja cara biasa, konvensional, dengan menggunakan persamaan momen di titik A, 5MA sama dengan 0, dengan persamaan min 6 RBV plus 2 RBH min P kali 4 plus IL kali 2 sama dengan 0, min 6 RBV plus 2 RBH min 2 kali 4 plus 2 kali 4 kali 2 sama dengan 0, akan menghasilkan min 6 RBV plus 2 RBH min 8 plus 16 sama dengan 0. Kita jadikan sebagai persamaan pertama. Kemudian kita panggil persamaan tipe momen di sendi titik C sama dengan 0 dipandang dari sebelah kanan, akan menghasilkan persamaan min RBV kali 4 plus RBH kali 6 sama dengan 0, 4 RBV plus 6 RBH, 4 RBV sama dengan 6 RBH, atau 2 RBV sama dengan 3 RBH sebagai persamaan kedua. Kemudian persamaan kedua disubstitusi ke persamaan pertama, min 6 RBV plus 2 RBH plus 8 sama dengan 0. Kemudian nilai RBV-nya disubstitusikan menjadi min 3 dikalikan 2 RBV plus 2 RBH sama dengan min 8, min 3 dikalikan 3 RBH plus 2 RBH sama dengan min 8, min 7 kali RBH sama dengan min 8, sehingga ketemu RBH 8 per 7 ton. Kemudian nilai RBV disubstitusi ke persamaan 1, min 6 RBV plus 2 RBH plus 8 sama dengan 0, min 6 RBV plus 2 kali 8 per 7 plus 8 sama dengan 0. Ketemunya RBV sama dengan 12 per 7
ton. Ini yang di atas harusnya substitusi RBH ke persamaan 1 ya. Nanti diganti di oleh-oleh sendiri. Selanjutnya persamaan momen di titik B sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0, min 2 RAH, min 6 RAV, plus Q kali L kali 4, min P kali 6 sama dengan 0, min 2 RAH, min 6 RAV, plus 2 kali 4, kali 4, min 2 kali 6 sama dengan 0, min 2 RAH, min 6 RAV, plus 32 min 12 sama dengan 0, menghasilkan min 2 RAH, min 6 RAV, sama dengan min 20. Kita namakan persamaan ketiga. Kemudian kita panggil sigma MC sama dengan 0 dari sebelah kiri, maka akan menghasilkan 4 RAH, min 2 RAV, min QL kali 2, sama dengan 0. 4 RAH, min 2 RAV, min 2 kali 4 kali 2 sama dengan 0. 4 RAH, min 2 RAV sama dengan 16. 2 RAH, min RAV sama dengan 8, atau RAV sama dengan 2 RAH, min 8. Kita namakan persamaan keempat. Kemudian persamaan keempat tersebut kita substitusikan ke persamaan ketiga, menjadi min 2 RAH, min 6 dikalikan 2 RAH, min 8, sama dengan min 20. Min 2 RAH, min 12 RAH, plus 48 sama dengan min 20. 14 RAH sama dengan 68, RAH ketemunya 34/7 ton. Kemudian RAV bisa dicari, RAV sama dengan 2 RAH min 8, ketemunya 12,7 ton. Ini adalah cara pendekatan pertama, jadi tidak terlalu sulit dan mudah dipahami. Kemudian terdapat juga pendekatan kedua untuk menentukan reaksi perletakan. Yang pertama kita gambarkan arah-arah reaksinya adalah menuju ke tumpuan masing-masing. Baru kemudian dilakukan proyeksi ke arah X dan arah Y. Kalau kita gunakan pendekatan kedua ini, kita tentukan panjang Y dari titik C ke titik C yang bawah, C aksen, sebagai dummy, dengan panjang Y sama dengan 4 plus X, di mana panjang X-nya dengan menggunakan prinsip segitiga sebangun, X per 2 sama dengan 2/6. Sehingga X-nya adalah 2/3. Dengan demikian panjang Y-nya dari titik C ke C aksen yang bawah adalah 4 plus 3/2 atau 4 2/3. Kemudian digunakan persamaan sigma momen di A sama dengan 0, min 6 RBV1, min 4 kali P plus QL kali 2 sama dengan 0. Min 6 RBV1, min 4 kali 2 plus 2 kali 4 kali 2 sama dengan 0. Min 6 RBV1 sama dengan min 8. Ketemunya RBV1 dengan diagram benda bebas batu pada tayangan ini 4/3 ton. Lalu kita gunakan persamaan sigma momen di C untuk tinjauan sebelah kanan, min 4 RBV1 plus RBH kali Y sama dengan 0, min 4 dikalikan 4/3 plus RBH kali 4
2/3 sama dengan 0, RBH ketemunya 8/7 ton ke arah kiri. Persamaan berikutnya adalah sigma MB sama dengan 0, 6 RAV1 min P kali 6 plus QL kali 4 sama dengan 0, 6 RAV1 min 2 kali 6 plus 2 kali 4 kali 4 sama dengan 0, 6 RAV1 plus 32 min 12 sama dengan 0, 6 RAV1 sama dengan min 20, maka ketemunya RAV1 sama dengan min 20/3 ton ke bawah. Persamaan terakhir, sigma MC sama dengan 0 untuk tinjuan sebelah kiri, min RAH kali Y, min RAV kali 6, min QL kali 2 sama dengan 0, min RAH kalikan 14/3, min RAV kali 2, min 2 kali 2 kali 2, sama dengan 0, maka akan menghasilkan terakhir RAH min 34/7 ton ke arah kiri. Baru kemudian diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Min RAV2 sama dengan RAH tangen alfa, ketemunya adalah min 34/21 ton. Sehingga total RAV adalah RAV1 plus RAV2, ketemunya min 12,7 ton. RBV2 sama dengan RBH tangen alfa, ketemunya 8/21 ton, dan RBV total dijumlahkan antara RBV1 plus RBV2, 12,7 ton. Ya. Dari dua pendekatan tersebut diperoleh hasil-hasil yang sama. Kalau secara pribadi saya lebih menyukai pendekatan pertama, tidak perlu melakukan proyeksi-proyeksi, tidak perlu menentukan ketinggian titik C aksen ke titik C. Jadi saya pribadi lebih memilih pendekatan pertama, ya. Kemudian dari reaksi peletakan tadi sudah bisa ditentukan bidang shear force diagramnya seperti pada gambar ini, di mana pada batang AD ada RAH 34/7 ton, lalu turun secara linear akibat adanya beban merata sepanjang bentang dengan besaran 2 ton per meter sampai dengan turun 2/7 ton. Di mana bidang D pada DA sama dengan RAH min Q kali L, ya. RAH-nya 34/7, Q kali L 2 kali 4, min 22/7 ton, lalu ditutup dengan R. Di bidang DE ada RAV sebesar 12,7 ton, lalu konstan, dan di bidang BE ada RBH 8/7 ton juga konstan. Ini adalah bidang shear force diagram. Kemudian bending moment diagram, ya, seperti nampak pada gambar ini. Untuk batang AD, persamaan umum momennya menjadi RAH kali Y dikurangi setengah Q Y kuadrat. 34/7Y min setengah kali 2 Y kuadrat sama dengan 34/7Y min Y kuadrat. Untuk menentukan nilai maksimalnya, kita turunkan satu kali dan sama dengan 0. Jadi 34/7 sama dengan 2Y, ketemu Y sama dengan 34/14. Itu adalah posisi momen maksimal pada batang AD pada jarak 34/14.
sehingga nilai momen maksimalnya menjadi 34/7 dikalikan 34/14 dikurangi 34/14 kuadrat sama dengan 289/49. Untuk momen di MDA, di mana Y sama dengan 4, 34/14 dikali 4 kuadrat, 27/4 meter. MDE sama dengan MDA, 24/7 ton meter. Kemudian MEB, RBH kali L, ketemunya 48/7 meter, dan MED sama dengan MEB, 48,7 ton meter. Gambarnya seperti nampak pada slide ini. Kemudian bidang normal force diagram ada NAD besar RAV 12/7 ton, kemudian NDE sama dengan RBH plus PE 2/7 ton, dan NDE sebesar RBV 12/7 ton. Ini nanti akan saya upload karena kemarin baru soalnya ya. Jadi akan saya tambahkan pada slide di pertemuan hari ini. Jadi bisa sebagai bahan bacaan lanjutan. Direnungkan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sedikit pembahasan ke pelengkung 3 sendi sampai dengan reaksi peletakan terlebih dahulu, dan pekan depan akan kita bahas contoh-contoh pelengkung 3 sendi untuk beban titik, beban merata seperti pada portal 3 sendi. Jangan lupa sambil mengisi daftar hadir ya. Oke, kita break sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan sambil break. Di kuliah pekan depan sekali lagi sesuai jadwal untuk kelas B, berarti pada hari Kamis ya, sesuai jadwal jam 7 pagi. Kemudian terkait dengan tugas terstruktur dari asisten sudah berkoordinasi dan nantinya akan didistribusikan mungkin pekan ini, sehingga sudah mulai bisa dikerjakan terutama untuk portal 3 sendi, kemudian pelengkung 3 sendi, berturut-turut nanti materi defleksi juga. Nah, untuk pelengkung 3 sendi, tipe struktur pelengkung 3 sendi biasanya digunakan pada konstruksi jembatan, di mana kondisi sungai memiliki lebar yang cukup berarti dan dasar sungainya cukup dalam. Dengan kondisi seperti itu akan sulit membuat pilar di tengah jembatan, sehingga sebagai solusi digunakan konstruksi pelengkung 3 sendi seperti nampak pada ilustrasi ini. Kalau kita gunakan struktur jembatan konvensional, maka dibutuhkan pilar, akan membutuhkan dimensi pilar yang besar dan juga berakibat pada naiknya cost production ya. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunannya menjadi lebih besar dibanding kita gunakan struktur pelengkung 3 sendi seperti pada contoh ini. Ini contoh lain dari pelengkung 3 sendi. Bagian atas merupakan gelagar jembatan, kemudian struktur utamanya berupa pelengkung yang ditambahkan tiang-tiang penyangga. Jadi sebagai konstruksi utama dibuat
pelengkung sehingga tidak memerlukan pilar di tengah-tengah. Kemudian gelagar memanjang, tempat di mana kendaraan lewat ditumpu pada tiang-tiang penyangga yang terletak pada pelengkungnya. Ini contoh lain dari struktur pelengkung 3 sendi yang terbuat dari kayu. Lagi-lagi tidak diperlukan pilar di tengah-tengah, tentu saja. Ini juga contoh lainnya yang jembatan jalan raya. Kita bisa melihat ada 3 sendi di tumpuan-tumpuannya dan sendi tambahan di bagian atas. Seperti pada portal 3 sendi, pelengkung 3 sendi tentu saja merupakan struktur statis tertentu. Sebagai review kembali, kalau kita hanya memiliki tumpuan 2 sendi, maka akan menjadi struktur statis tak tentu, karena tumpuan 2 sendi akan menghasilkan 4 reaksi peletakan yang tidak diketahui. Pada tumpuan A ada 2 reaksi, pada tumpuan B ada 2 reaksi, masing-masing RV dan RH. Jadi ada 4 reaksi yang tidak diketahui, sementara persamaan keseimbangannya hanya ada 3. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Tambahan sendi di atas membuat ada satu lagi persamaan keseimbangan yang bisa dipakai, yaitu sigma MS sama dengan 0. Dengan demikian, ada 4 reaksi dan sekarang ada 4 persamaan. Jadinya masuk ke struktur statis tertentu, karena jumlah persamaannya sekarang ada 4, karena kita tambahkan sendi sehingga muncul persamaan sigma MS sama dengan 0, dan reaksi yang perlu diketahui, yang perlu dicari ada 4. Jadi 4 min 4 sama dengan 0. Filosofinya seperti itu, kenapa portal 3 sendi dan pelengkung 3 sendi dikategorikan struktur statis tertentu. Nah, untuk mencari reaksi peletakan, sama dengan pada contoh di portal 3 sendi tadi. Pendekatan pertama, RAV, RAH, dan RBV dan RBH dicari persamaan. Saya lebih menyukai pendekatan pertama ini tadi. Ya. Kalau kita melihat contoh pada gambar ini, RAV dan RAH dicari dengan persamaan sigma M di B sama dengan 0 dan sigma MS sama dengan 0 untuk bagian kiri. Sigma MP sama dengan 0, maka persamaannya RAV kali L min RAH dikalikan HA min HB dikurangi P1 kali B1 sama dengan 0. Persamaan pertama. Kemudian sigma MS sama dengan 0 dipandang dari tinjauan sebelah kiri. RAV kali A min RAH kali HA min P1 kali E1 sama dengan 0. Sebagai persamaan kedua. Kemudian RBV dan RBH dicari dengan persamaan sigma momen di A sama dengan 0 dan sigma momen di S sama dengan 0 untuk tinjauan sebelah kanan. Sigma MA sama dengan 0, persamaannya adalah RBV kali L min RBH dikalikan HA min HB min P1 kali A1 sama dengan 0, persamaan ketiga. Kemudian sigma MS sama dengan 0, RBV kali L min RBH kali HB sama dengan 0. Persamaan keempat. Sekali lagi, ini identik dengan contoh portal yang tadi, di mana bisa langsung dicari nilai-nilai RBV dan RBH secara hitungan sederhana.
Pendekatan kedua sama dengan contoh portal tadi, RAV dan RBV dicari dulu, baru RAH dan RBH kemudian. RAH dan RBH ditiadakan, kemudian diganti menjadi RAB dan RBA yang arahnya menuju ke arah perletakan yang lainnya. Ini kalau tumpuannya ini ya, terjadi perbedaan ketinggian tumpuan. Kemudian sigma M di B sama dengan 0, RAV kali L min P1 kali B1 sama dengan 0, RAV dengan P1 kali B1 per L sebagai persamaan 1. Kemudian sigma M di A sama dengan 0, RBV kali L min P1 kali A1 sama dengan 0, RBV sama dengan P1 kali A1 per L. Persamaan sigma MS dari tinjauan kiri sama dengan 0, RAV kali A min P1 kali S1 min RAB kali F sama dengan 0, menjadikan RAB sama dengan AV kali A min P1 kali S1 per L. Dari tinjauan sebelah kanan, sigma MS sama dengan 0, RBV kali B min RBA kali F sama dengan 0, RBA-nya menjadi RBV kali B dibagi F sebagai persamaan keempat. Kemudian posisi RBA dan RAB merupakan reaksi yang menuju ke tumpuan dengan arah miring, masing-masing RBA ke arah bawah dan RAB ke arah atas. Kedua reaksi tersebut harus diuraikan ke sumbu-sumbu vertikal dan horizontal atau sumbu Y dan sumbu X, sehingga komponennya di arah vertikal ada RAB sin alfa, arah horizontal ada RAB cos alfa. Di tumpuan satunya ada RBA cos alfa dan RBA sin alfa. Dari penguraian di atas, maka dapat diketahui bahwa RAH itu identik dengan RAB cos alfa, kemudian RBH itu identik dengan RBA cos alfa, dan RAV sama dengan RAV plus RAB sin alfa, RBV total sama dengan RBV plus RBA sin alfa. Sebentar ya. Kalau kita resumekan pendekatan pertama, RAV langsung ketemu, di pendekatan kedua, RAV-nya adalah jumlah antara RAV dan RAB sin alfa. Demikian juga dengan RBV, pendekatan pertama langsung ketemu, pendekatan kedua RBV ditambah RBA sin alfa, ya, dengan arah seperti pada resume ini. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan, saya lebih menyukai pendekatan pertama. Langsung saja dicari seperti hitungan konvensional yang sudah kita kenal sebelumnya, gitu. Jadi tidak perlu dilakukan proyeksi-proyeksi seperti itu. Lebih cepat dan menurut saya begitu ya, lebih gampang. Nah itu sampai dengan reaksi perletakan terlebih dahulu. Materi selanjutnya, contoh pembahasan ini dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan pekan depan pada hari Kamis secara tatap muka langsung.
Jadi untuk kuliah hari ini karena saya harus mempersiapkan flight ke Indonesia, kita singkat saja. Jangan lupa untuk mengisi data terakhir. Sementara pertanyaannya disimpan dulu, nanti akan kita ulang penjelasannya di pekan depan yang lebih detail ya. Jadi mohon maaf karena waktunya harus sangat singkat pada penjelasan pagi hari ini, dan terima kasih telah bergabung. Sekali lagi simpan dulu pertanyaannya atau nanti bisa ditanyakan kalau mendesak via pesan singkat, dan kita lanjutkan di pertemuan pekan depan secara tatap muka langsung. Materi latihan portal nanti akan saya upload di LDRU. Kita akhiri, mohon maaf sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.